kalian kuliah bukan untuk ilmu pengetahuan, tapi kalian kuliah untuk ijazah. Ingat itu. Pagi ini saya mau bicara tentang pendidikan tinggi, tentang universitas atau tentang pentingnya atau tidak pentingnya kuliah. Bagi kalian yang menyimak atau mengikuti perkembangan isu ini, sudah banyak perdebatan dan perbincangan seputar apakah kuliah itu penting atau tidak. Ya. Nah, saya mau membahas masalah ini dari perspektif pengalaman pribadi, baik sebagai mahasiswa dulu dan kemudian juga sebagai dosen. Saya mengajar di perguruan tinggi sudah lebih dari 25 tahun ya. Pertama kali ngajar sekitar pertengahan 90-an sebagai dosen muda, baru selesai kuliah, waktu itu baru selesai S2 ya. Ketika itu belum banyak orang-orang Indonesia yang mendapatkan gelar PhD. Karena itu orang yang bertitel master, bertitel S2 biasanya menjadi dosen, dan banyak dosen pada saat itu bergelar S2. Bahkan yang bergelar S1 pun banyak yang menjadi dosen. Kalau sekarang sudah banyak orang yang mendapatkan gelar PhD, gelar doktor, jadi hampir semua universitas tampaknya mensyaratkan untuk menjadi dosen itu harus S3 ya, atau harus PhD. Nah, saya mau menjelaskan atau mau membahas isu ini dari perspektif pengalaman pribadi sebagai mahasiswa dan juga sebagai dosen. Nah, setiap awal semester saya selalu memberikan semacam pesan atau nasihat kepada mahasiswa saya tentang pentingnya menggunakan waktu selama menjadi mahasiswa. Karena menurut saya menjadi mahasiswa di era sekarang itu berbeda sekali dengan menjadi mahasiswa di era saya dulu atau di era sebelum saya ya. Jadi generasi yang lahir setelah internet atau generasi yang lahir setelah tahun 90-an, hidupnya tidak bergantung hanya kepada satu lembaga pendidikan. Jadi saya mau cerita sedikit tentang apa sih sebetulnya lembaga pendidikan tinggi itu ya. Kenapa sih dulu orang setelah selesai sekolah itu harus kuliah? Nah, sebetulnya sejarah perguruan tinggi itu terkait dengan lembaga-lembaga keagamaan pada abad pertengahan ya. Perguruan-perguruan tinggi modern itu basisnya adalah institusi-institusi keagamaan untuk mendidik para pendeta, para rahib, para ulama di dalam kasus Islam ya. Nah, perguruan tinggi itu lahir dari institusi-institusi keagamaan yang melatih para siswa untuk menjadi pengurus atau tokoh agama. Nah, tentu saja ada contoh lain di zaman Yunani kuno dulu ya. Di zaman Yunani ketika para filosof mengajarkan pandangan-pandangan mereka juga punya tempat-tempat khusus ya. Plato misalnya mendirikan akademi di mana dia mengumpulkan anak-anak muda untuk mendalami kajian-kajian filsafat. Yang disebut akademi sebetulnya tidak murni perguruan tinggi seperti yang kita saksikan sekarang, itu adalah sekolah secara umum ya. Jadi anak-anak bisa belajar dari tingkat yang paling dasar hingga tingkat yang paling advance atau paling tinggi. Nah, karena itu sejarah perguruan tinggi modern itu lebih relevan dikaitkan dengan institusi-institusi keagamaan pada abad pertengahan ya. Itulah sejarah universitas-universitas ternama di Amerika, di Eropa ya. Sorbonne misalnya. Sorbonne selalu dikaitkan dengan satu katedral atau gereja besar di Paris yang disebut sebagai Notre Dame ya. Ini katedral Notre Dame yang beberapa tahun lalu kebakaran ya. Itu adalah salah satu pusat penyebaran Kristen atau kekristenan di Eropa dan sekaligus menjadi perguruan tinggi di era keemasan zaman pertengahan lah. Nah, begitu juga perguruan tinggi di
Oxford, di Cambridge, kalau di Amerika ada Harvard, ada Princeton. Zaman dulu, lembaga-lembaga ini adalah pusat-pusat misionari. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, lembaga-lembaga pengajaran gereja ini bertransformasi menjadi perguruan tinggi. Nah, karena itu banyak sekali perguruan tinggi di Barat itu pada mulanya adalah lembaga-lembaga pengajaran kekristenan. Nah, seperti kita ketahui, perguruan tinggi kemudian berkembang menjadi universitas, ya, menjadi lembaga pendidikan tinggi yang sangat solid. Bahkan saya kira sampai akhir abad ke-20, perguruan tinggi itu menjadi sebuah ikon pendidikan yang luar biasa. Nah, menurut saya peran perguruan tinggi, peran universitas itu mulai menurun sejak internet begitu masif digunakan oleh manusia, dan dari sanalah peran perguruan tinggi mulai mengalami penurunan. Kenapa begitu? Karena dulu peran utama perguruan tinggi, peran utama universitas adalah memberikan akses pengetahuan kepada siapa saja yang ingin mencari pengetahuan. Ya. Dulu itu satu-satunya sumber pengetahuan adalah perpustakaan yang umumnya ada di universitas-universitas. Ya, tentu saja ada beberapa orang yang memiliki kemewahan punya perpustakaan pribadi, tapi kan jumlahnya tidak banyak. Kalaupun ada banyak buku, pasti bukunya tidak lengkap. Nah, karena itulah orang kalau mau mendalami pengetahuan tertentu atau minatnya pada pengetahuan tertentu, dia harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan itu hanya ada di universitas atau perguruan tinggi. Jadi universitas atau perguruan tinggi di masa silam itu terkait dengan akses pengetahuan. Di luar itu hampir tidak ada sumber pengetahuan yang solid, itu tidak ada. Ya, tentu saja ada toko-toko buku, tetapi kan akses untuk memiliki buku dari toko buku sangat terbatas, hanya buat orang-orang yang punya uang, ya, dan itu pun tidak semua buku bisa tertampung di toko buku. Nah, jadi intinya kenapa dulu orang kuliah? Karena di sanalah akses satu-satunya untuk sumber pengetahuan. Ya. Nah, dengan adanya internet, dengan semakin mudahnya pengetahuan diakses oleh manusia, peran universitas, peran perguruan tinggi makin lama makin berkurang. Ya. Bahkan boleh saya bilang sekarang ini peran perguruan tinggi sudah tidak relevan lagi. Orang kalau kuliah, kalau menjadi mahasiswa, ya, mendaftarkan diri menjadi mahasiswa sekarang ini, tujuan satu-satunya adalah untuk ijazah. Jadi saya selalu katakan ini kepada para mahasiswa saya di awal semester. Kalian ke sini, kalian ke kelas saya sebetulnya untuk formalitas saja, ya. Kalian mengikuti mata kuliah dari saya selama 1 semester penuh, itu hanya untuk formalitas saja, yang ujungnya nanti kalian akan mendapatkan ijazah. Kenapa begitu? Karena sistem perekrutan kita itu masih mementingkan ijazah, dan ini tentu saja adalah warisan dari masa silam. Ya, orang mau bekerja yang ditanya pertama adalah kelulusannya, ya, apakah dia memiliki pendidikan tinggi, apakah dia punya ijazah S1, S2, atau S3, ya. Jadi itu yang dipentingkan dulu, baru skillnya, baru kemampuannya, ya. Itu menjadi ujian lanjutan. Nah, jadi saya selalu mengatakan itu, mahasiswa sekarang kuliah atau mendaftarkan diri di perguruan tinggi itu bukan untuk yang lain-lain, tetapi untuk mendapatkan ijazah. Tentu saja mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan dari perpustakaan yang tersedia di universitas atau mendapatkan pengetahuan dari dosennya misalnya. Tapi itu sifatnya sekunder, ya. Pengetahuan terbesar bagi mahasiswa bukan dari perpustakaan di universitas, bukan dari dosen yang mereka dengarkan, bukan, tetapi dari internet. Sekarang ini sumber-sumber pengetahuan yang tersedia di internet jauh melampaui yang disediakan oleh universitas atau perguruan tinggi. Nah, jadi menurut saya orang kuliah atau menempuh pendidikan tinggi itu bukan lagi untuk mengejar ilmu pengetahuan, ya, tapi untuk mengejar ijazah, untuk mengejar tanda agar mereka tercatat pernah kuliah.
gitu, pernah belajar. Adapun untuk meningkatkan pengetahuannya itu bisa dilakukan secara mandiri. Bahkan orang yang nggak kuliah sekarang ini bisa lebih pintar daripada orang yang kuliah. Orang yang punya minat dan keteguhan untuk mencari pengetahuan itu bisa menelusuri internet dan mengeksplorasi pengetahuan di internet tanpa batas. Apalagi sekarang ini hampir semua perguruan tinggi di barat ya, hampir semua universitas besar di Amerika itu sudah membebaskan aksesnya pada kuliah-kuliah lecture penting yang pernah mereka sampaikan, tentu saja yang direkam ya. MIT misalnya, MIT itu punya online course yang sangat banyak dan bermanfaat. Saya beberapa kali mendengarkan kuliah-kuliah yang diberikan oleh dosen di sana yang direkam dan kemudian ditayangkan secara online. Belum lagi buku-buku yang disediakan secara gratis, baik legal maupun ilegal. Ya, ada banyak sekali buku yang legal saja banyak sekali. Google menyediakan beberapa buku-buku lama misalnya, atau ada sebuah website arsip ya. Kemudian ada juga website Project Gutenberg. Ini Project Gutenberg sudah cukup lama, bahkan sejak awal internet mulai banyak digunakan oleh manusia. Nah, di Project Gutenberg ini ada hampir semua buku klasik ya, buku-buku filsafat, buku-buku sejarah, itu bisa diakses secara gratis. Intinya adalah kalau kalian mau belajar serius, mau mengeksplorasi pengetahuan yang lebih luas ya, kalian bisa jauh lebih pintar dari para dosen, jauh lebih pintar daripada orang-orang yang kuliah di perguruan tinggi. Nah, jadi karena itu saya selalu berpesan kepada mahasiswa saya, jangan sia-siakan waktu 4 atau 5 tahun kalian kuliah. Jangan cuma mengejar ijazah. Sayang sekali kalau tujuan kalian cuma mengejar ijazah. Sayang sekali kalau tujuan kalian cuma mau mendengarkan dosen saja. Ya. Di luar perguruan tinggi, di luar kampus, kalian bisa mengeksplorasi pengetahuan yang jauh lebih besar dari yang disediakan oleh kampus. Ya. Jadi jangan bergantung pada mata kuliah di universitas, jangan bergantung kepada dosen. Itu anggap aja sebagai formalitas untuk kalian bisa menjawab ujian, untuk kalian kemudian mendapatkan nilai baik gitu. Tetapi di luar itu, kalian bisa mengeksplorasi pengetahuan yang jauh lebih besar yang orang-orang dulu, generasi saya itu tidak bisa mendapatkannya. Seperti saya bilang, generasi saya dulu kalau mau mendapatkan satu ilmu itu, mendapatkan satu pengetahuan, effortnya itu luar biasa ya. Bayangkan kalau orang nggak punya kesempatan berkuliah ya, tidak mampu untuk membiayai kuliah, mereka nggak punya pilihan. Paling-paling mencari kenalan atau mencari tokoh, dosen yang punya buku, kemudian mereka pinjam, mereka fotokopi. Jadi akses pada satu buku di zaman saya kuliah dulu itu bisa memerlukan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu. Dan selain itu harus mengeluarkan uang. Nah, bayangkan sekarang akses bukan hanya satu buku, akses puluhan atau ratusan buku kita bisa peroleh hanya dalam hitungan detik ya. Kita bisa download, kita bisa baca dan nikmati setelah itu. Nah, jadi itu peran perguruan tinggi sebetulnya makin tidak relevan kalau orang kuliah selama ini itu bukan untuk pengetahuan. Kalian kuliah bukan untuk ilmu pengetahuan, tapi kalian kuliah untuk ijazah. Ingat itu ya. Tapi meskipun demikian, jangan sia-siakan masa 4 tahun yang kalian akan lewati. Justru karena itu, kalian harus menggunakan kesempatan ini seluas-luasnya. Ya. Menggunakan kesempatan 4 tahun ini untuk mengeksplorasi hal-hal baru, untuk mencari sesuatu yang sebelumnya mungkin kalian tidak pernah tahu. Dan itu semua disediakan di internet. Oke, itulah pandangan saya tentang perguruan tinggi, tentang perkuliahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam.